guys, coba kamu lihat lagi. Waalaikumsalam. Algo, Al-Fatih. Share apa tuh? Shirley. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahyu, Masya Allah. Sehat lah Wahyu lah, Masya Allah. Sehat walafiat. Insya Allah ya empat kawan kita kena, insya Allah. Jejak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Yola kada sempat ke rumah. Jejak, terima kasih. Sehat, alhamdulillah. Empat wisata bahari kena dengan Ustadz. Kita kayu bulan Juli. Kena dengan kawan pian yang semalam tuh, yang insya Allah tapi bulan Juli kena kalau ada jemaah. Inggih. Masya Allah Ustazah. Terima kasih Ustazah Madinah. Guru kisahkan wujud sampai mutakalimin tuh kayak apa? Yang ada nih Pang sudah. Wujud sampai mutakalimin ya. Itu duduk pastilah. Wujudnya seharian semalaman belum tuntung. Bukan Ustazah Kiai Hamuk belajar aku nyemak. Ayo. Pian biasanya aja. Guru ulun hendak betakun bisa lah. Iya ini betakun kada apa. Kesimpulannya aja gara. Kesimpulannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi ya sirnya nih. Mencari dulu. Piani semalam bulan Rajab tadi akah ke Banjar, ada di Banjar, ada di Banjar, Mawardi, terima kasih Madinah, Masya Allah, Masya Allah, terima kasih Ustazah. Ingatakan Ustazah lah, bila 3 gratis 1. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, Masya Allah.
Amin. Ya. Hmm. 3 gratis 100 sajalah. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ilmu sains teknologi, kenapa umat Islam sekarang jauh tertinggal? Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Masya Allah, guru lagi Madinah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu itu banyak orang Islam ini yang benar-benar paham Al-Quran, menggali Al-Quran, sehingga dulu tuh banyak ilmuwan-ilmuwan daripada orang Islam, termasuk macam-macam penemuan dulu kan banyak yang orang Islam yang menemukan itu segala rumus-rumus yang dipaham mereka itu daripada Al-Quran. Nah, ilmu itu kadang-kadang diambil oleh Allah Ta'ala, bukan ilmunya yang diambil, tapi orang-orang yang ahli itu. Ibnu Sina, ya benar. Rumus Al-Jabbar itu kan dari orang Islam, itu banyak. Karena dahulu itu orang mempelajarinya itu benar-benar menggali Al-Quran, mendalami Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran itu kan semuanya sudah lengkap sebenarnya. Dari awal dijadikan alam ini sampai daripada kita mentadabbur daripada isi alam ini. Assalamualaikum gua. Kapuas hadir, lawas kada hadir ulun. Iya kak, Masya Allah. Abdul Ghafar, Masya Allah. Iya, ngaji bukan mengkaji. Ya termasuk kita juga termasuk. Jauh lebih dahulu sains asa ilmiah itu banyak sebenarnya sudah dianukan di dalam Al-Quran. Contohnya saya aja sama tuh. Saya menjadi top giver. Ya, salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin Al-Hikmah Karyasi Hajah Aulia Marabahan, Masya Allah. Hajah Aulia Zainal Hakim, Waalaikumsalam. Fabdil Gibson, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Dayat Hasani, Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al Hakim. Waalaikumsalam bayangan ilahi. Masya Allah lah. Amun takantut pas mandi wajib masih sah lah guru mandinya. Masih sah karena pembatal mandi itu kadang ada pembatalnya. Ini masih sah aja, cuma apabila orang itu mandi itu disunatakan kalau dia batal wudunya disunatakan lagi berwudu. Pertama sunat mandi itu adalah ketika kita hendak mandi itu disunatkan berwudu. Apabila orang itu hendak mandi tetapi wudunya tidak batal, wudu orang yang mandi junub tuh, misalnya dia keluar air mani misalnya dengan sebab bermimpi, lalu dia kan wajib mandi tetapi dia dalam keadaan masih berwudu, misalnya tidurnya dalam keadaan berduduk. Orang yang tidur dalam keadaan berduduk kan tidak batal wudunya, lalu dia bermimpi ketika itu, wajib dia mandi. Apakah niatnya itu sunat wudu?
Itu sunat wudu niatnya. Tetapi kalau dia itu memang batal wudunya, itu tidak ada niat sunat wudunya, tetapi niatnya seperti biasa. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasi fardalillahi ta'ala. Seperti itu niat wudunya. Atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Tetapi kalau dia tidak batal wudunya, itu disebutkan nawaitu wudu'a li sunnatil ghasli. Bagi sunat mandi. Itu disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib, juz pertama. Seperti itu. Lalu kita batal di tengah-tengah kita mandi tadi. Apakah mandinya batal? Tidak, karena wudu itu bahagian daripada sunat mandi. Wallahu a'lam. Tapi disunatkan kalau batal berwudu lagi seperti itu. Semoga amin ya rabbal alamin. Wahyu, terima kasih, masya Allah. Wahyu, masya Allah, sehat sekeluarga. Sultan Muhammad Sultan Akbar. Kada sempat lagi menemui Sultan. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Semoga makin gagap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo. Salam tidak. Waalaikumsalam Ahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Terima kasih. Misalkan habis mandi wudu pang bulu boleh jual guru, boleh aja berwudu. Tetapi seandainya orang itu ketika dia mandi dan tidak melakukan pembatal wudu ketika dia mandi, artinya sebelum mandi tadi berwudu dia. Lalu di dalam mandi itu dia tidak melakukan pembatal wudu. Contoh seperti kentut, kencing misalnya, atau tersentuh kemaluan dengan telapak tangannya. Maka ketika itu setelah mandi dia itu langsung sembahyang kada apa-apa. Hingga kada berwudu lagi, karena wudu di sunat wudu tadi itu tidak batal dia. Seandainya ulun hendak berwudu lagi, bolehlah, boleh aja, kada apa-apa. Namanya tajdidul wudu namanya. Kita itu disunatkan mentajdid wudu kita, memperbaharui wudu kita. Misal juga seperti misalnya sembahyang maghrib, itu tidak batal wudunya sampai isya. Lalu di ketika isya kita itu hendak sembahyang isya, lalu kita berwudu padahal tidak batal wudunya, maka disunatkan saja berwudu, itu boleh saja hukumnya. Malah ada mengatakan sunat tajdidul wudu tadi itu. Tetapi seandainya terdapat pembatal wudu dan kita tidak tahu pada itu batal, lalu tajdidul wudu tadi apakah bisa menutupi akan wudu kita yang batal tadi? Tidak bisa. Kalau kita mengetahui bahwasanya misalnya kita tidak mengetahui adanya itu pembatal wudu. Nah, seandainya jar ulama itu tajdidul wudu itu mampukah menutupi seandainya batal wudu seseorang tadi? Tidak bisa menutupinya. Nah, tetapi karena ketidaktahuannya lalu dia mengulang tajdidul wudu, mengulangi wudunya, salah wudunya, sah wudunya. Karena ketidaktahuan, seandainya maksudnya, seandainya itu dibanding-bandingkan, maka tajdidul wudu memperbaharui itu tidak akan bisa menutup akan pembatal wudu tadi, seandainya dia batal. Seperti itu istilahnya, artinya seperti misalnya sembahyang sunat. Sembahyang sunat itu apakah menutupi akan kekurangan daripada sembahyang fardu? Kada. Kada menutupi atau mengganti daripada sembahyang fardu? Kada. Tidak seperti itu. Guru, kayak apa bacaan niat wudu listibahati salah itu caranya? Orang yang bagi bacaannya listibahati salati itu bagi tertentu. Contoh seperti orang yang dawamul hadas. Orang yang senantiasa berhadas itu wudunya tidak boleh raf al hadasi, tidak boleh. Tapi bagi membolehkan sembahyang. Atau dia bertayamum. Bertayamum itu tidak ada juga niatnya nawaitu raf al hadasi, nawaitu tayamum li raf al hadasi, tidak. Tetapi tayamum itu niatnya nawaitu tayamuma listibahati salati, bagi membolehkan sembahyang. Nah, begitu juga orang yang dawamul hadis, seperti misalnya orang selisil baul, atau orang itu yang darah haidnya keluar melebihi daripada batas haid. Nah, itu wudunya tidak boleh rafal hadasi. Kenapa? Karena hadasnya tidak terangkat. Maka niat wudunya adalah listibahati salati, nawaitul wudu'a listibahati salati fardalillahi ta'ala. Nah, bagi orang yang dawamul hadas atau orang tadi yang senantiasa keluar darah haidnya melebihi batas daripada batas akhir daripada haid, yaitu 15 hari, yang ke-16 hari itu niatnya adalah listibahati salati. Yang kedua adalah berwudunya itu ketika masuk waktu. Jadi orang yang dawamul hadas itu wudunya harus ketika azan sudah masuk baru dia membersihkan
Itu kemaluannya dibersihkannya, habis itu dibalut, setelah dibalut baru dia berwudu dengan niat bagi membolehkan sembahyang. Yang ketiga, kekuatan wudunya itu cuma 1 kali sembahyang fardu, sebagaimana kekuatan tayamum itu cuma 1 kali juga sembahyang fardu, dan boleh untuk beberapa kali sembahyang sunat, hatta sembahyang fardul kifayah yaitu menyembahyangkan mayit, boleh hukumnya. Doa iftitah salat sunnah harus dibacakah Ustaz? Boleh dibaca, boleh tidak. Doa iftitah itu. Hatta sembahyang fardu pun kalau sampean tidak mau membaca doa iftitah tidak apa-apa. Karena doa iftitah itu adalah sunat hayat. Dikerjakan bagus, tidak dikerjakan tetap sah salatnya. Hewan tu berataan masuk karena masuk surga lah guru. Insya Allah seberataan. Biiznillah. Masya Allah. Ya, hari ke-16 wajib salatnya. Setelah mandi niatnya mandi mengangkatkan hadas besar. Habis itu dia itu kalau salatnya menunggu masuk waktu baru berwudu. Nanti baru berwudu karena dia dawamul hadis namanya, dawamul hadas. Itulah. Jadi dia mandi Madinah lah. Mandi nanti mandi suci dan wajib sembahyang, wajib puasa sudah semuanya. Ajain lagi. Waalaikumsalam. Bismillah hajagin. Masya Allah. Mana lagi pertanyaannya Hakim? Masya Allah. Bacaan niat wudhu tadi lah. Sudah. Ya sudah. Siap. Amun orang dari lahir hidupnya di hutan dan kada kenal Islam sampai mati kayak apa guru masuk kemana? Seperti ini Hajah Auliala. Orang itu apabila dekat dengan dakwah Rasul itu artinya ada yang menyampaikannya, maka dia itu berkewajiban untuk menuntut ilmunya. Seandainya dia itu masuk Islam, lalu setelah masuk Islam dia pergi ke hutan jauh, tidak ada guru, tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu dia mengerjakan akan ajaran Islam tadi itu, mengerjakan dengan ajaran Islam tadi itu. Nah, dia tersalah mengerjakannya karena jauh daripada gurunya tadi itu, atau tidak ada orang menyampaikan. Maka di waktu dia mengerjakan itu tersalah, itu dimaafkan saja. Namanya ujur syar'i namanya. Yang wajib itu ketika kita berada di tengah-tengah orang yang berdakwah, kita kadang mau belajar, itu berdosa. Lalu kita tersalah mengerjakan ajaran, melaksanakan ajaran agama tadi itu tidak dimaafkan. Karena tidak bisa ujur hukumnya, karena ada saja yang mengajarkan, karena kita itu malas untuk belajar. Nah itu, jadi masuk surga lah. Wallahu a'lam, masuk surga juga. Cuma orang itu, setiap orang yang mengandung kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu pasti masuk surga. Tetapi masuk surganya itu kan sesuai dengan kadar hisapannya nanti. Artinya dihisap dulu kesalahannya, apa yang dikerjakannya, apa yang ditinggalkannya, itu dihisap dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cara semangat malam apa guru yang dibaca? Cara apa tuh? Semangat bangun malam apa yang dibaca? Semangat bangun malam ini biasanya kalau bangun malam itu biasanya kebiasaan lah. Kalau kita sudah biasa bangun malam itu, biarpun kita guring jam berapa aja biasanya tuh pasti bangun aja. Pasti bangun aja. Anak Kabun 02 minta tawar dingin guru. Minta baca tawar dingin. Qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi kalau orang menawar dingin itu bisa dibaca orang Qul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim 3 kali. Habis itu disebutkan namanya Qul ya naru bardan wa salaman ala Udin misalnya. Nabi barkati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hajah Aulia. Kebiasaan aja guru lah salat tahajud itu ya, kebiasaan orang tuh bangun malam, bangun ya biar guringnya jam 2, jam 3, jam 12 subuh tuh tetap aja bangun. Ulun bangun juga guru subuh tapi jam 8 bang. Subuh juga namanya. Kulir Ustaz, ya itu kulir itu Pak yang kita lawan. Kulir itu malas itu yang kita lawan lah. Masya Allah tabarakallah.
Ah. Syekh Murabi itu apakah harus dari kalangan ahlu bait? Ndak mesti. Ya. Kayak anom tuh sih Murabi kada mesti kayak orang yang Murabi mursyid itu mestilah seseorang yang diangkat oleh Allah Ta'ala min awliyaih, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Murabi mursyid itu mesti adalah orang yang kekasihnya Allah Ta'ala. Bagi bahasa kita tuh waliullah, orangnya wali dan diberikan pangkat untuk membimbing orang. Kada mesti ahlul bait, kada mesti ahlul bait. Kalau tertentu ahlul bait bah, ini berarti Allah Ta'ala tuh kada adil namanya. Kada adil, kada mesti ahlul bait. Ini banyak ya yang kada ahlul bait. Ini lai aulia, liya aulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Biar sedang haid jam-jam tahajud pasti bangun kalau sudah biasa. Inggih, Masya Allah. Kalau baca Al-Quran dilawan juga lah malasnya. Ya semuanya tuh kalau ibadah itu dipaksakan dulu. Namanya mujahadah namanya. Bersungguh-sungguh itu sebagian daripada bersungguh-sungguh itu adalah artinya memaksakan diri. Nah, itu mujahadah namanya, riyadhah namanya. Mujahadah itu ada kesungguhan, riyadhah ada latihan. Dalam kesungguhan itu ada latihan. Waktu latihan itu ada mujahadah, ada kesungguhan. Jadi dipaksakan dulu orang itu. Orang yang dulu misalnya mujahadahnya kuat, harus dulu beramaliyah siang malam, itu mujahadah namanya dalam riyadhah, dalam beramaliyah. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus melalui jalan mujahadah. Dipaksakan dulu diri kita ini, beramaliyah dipaksakan, bersalawat dipaksakan dulu, supaya kita tuh sampai kepada makam nanti kita merasakan lezat, yaitu makam istiqamah namanya. Ketika seseorang itu sudah istiqamah dengan bekas dipaksakannya tadi, dia akan merasakan meninggalkan itu susah nanti juga akhirnya. Pertama dia susah untuk mengerjakannya, setelah dia diberikan makam istiqamah, dia akan susah untuk meninggalkannya. Berarti orang itu sudah masuk kepada makam istiqamah namanya. Nah, di makam istiqamah itu berarti dia sudah makamnya adalah, ketika dia ketinggalan dalam beramaliyah, dia merasa sayang, merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Seperti itu lah. Ibnu Ma'ruf, Masya Allah. Salat ba'diyah, kalau ba'diyah lah sama salat witir itu apa sama? Enggak, salat witir itu salat witir. Ba'diyah itu ada di siang hari, ada di malam hari. Kalau salat witir itu khusus di malam hari atau di akhir malam sesudah salat tahajud. Seperti itu. Atau sesudah Isya itu dikerjakan, sudah ba'diyah Isya. Itu salatnya salat witir. Nah, tapi kalau ba'diyah itu ada namanya ba'diyah maghrib, ba'diyah juhur, qabliyah juhur, bisa siang bisa malam ba'diyah itu. Yang jelas ba'diyah itu adalah sembahyang sunat rawatib yang dikerjakan sesudah sembahyang rawatib, sembahyang fardu. Itu kalau witir itu sesudah salat tahajud yang paling bagus, yaitu tengah malam. Kata Nabi, akhiru salatakum bil witri. Akhirkan salat kamu itu atau tutuplah salat kamu itu dengan salat witir di malam hari itu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam hal ya ayah. Waalaikumsalam mamanya Hana. Wah, aduh tadi hanya Wan Hana. Assalamualaikum guru Haji. Hadir ulun. Izin umpat menyimak minta rela Enggi Muhammad. Waalaikumsalam. Izin ngaji. Masya Allah, amboy mengaji, sama-sama mengaji kita. Kutabaru gunungnya Bemega. Aisyah, kami mimpi buka aurat. Kami mimpi buka aurat. Apa doanya penangkalnya Abah? Kalau orang itu bermimpi yang kada bagus itu disunatakan kita meludah ke kiri 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya atau a'udzubika apa tuh? Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayakhdurun. Ludahkan 3 kali. Tapi kalau laki ada di iga, suami ada di samping, jangan berudah ke muka suami lah. Murudahnya itu tanpa ada airnya. Seperti itu. Masih mujahadah dipaksa di atasnya lagi apa guru namanya? Iya, setelah mujahadah itu namanya istiqamah nanti. Sudah ulun jelaskan tadi. Bismillah aja, Masya Allah. Terima kasih.
Salah. Nah, salah. Martabat 7 itu martabat uluhiyah dan ubudiyah. Martabat 7 itu martabat mengenal diri namanya, yaitu martabat uluhiyah dan martabat ubudiyah. Ulun umpet belajar guru minta sama-sama, masya Allah. Siapa tadi itu? Nah, apa itu? Suwon, matur suwon, matur suwon juga nah. Aduh, mana tadilah lupa. Iya, masya Allah, tabarakallah. Nah, teliyong. Pian dulu belajar. Habis istiqamah hanya dapat lezatnya ibadah lah guru. Ya, kalau orang itu habis istiqamah namanya dia pasti ke makam tajrid namanya. Bila dia istiqamah itu makamnya makam syahadah, terasa menyaksikan sudah. Nah, terasa menyaksikan dekat dengan Allah Ta'ala, merasa hadir terus Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia itu makamnya makam tajrid namanya. Jadi setelah mujahadah orang itu diberikan makam istiqamah dan makam syahadah, disitulah orang itu naik namanya ke makam tajrid namanya. Tajrid batin, karena batinnya tidak ada lagi yang dipandang, tidak ada lagi yang merasa lezat selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makam tajrid namanya. Nah, makam tajrid batin ini akan membawa kepada makam tajrid jahir. Jadi orang ketika makam tajridnya rasa nyaman, rasa tenang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu otomatis tajrid jahir. Dia merasa asing nanti bergaul dengan orang, terasa tidak ramai lagi, tidak asyik lagi bergaul dengan makhluk. Nah, itulah membawa kepada makam tajrid jahir dan tajrid batin. Begitu juga tajrid jahir. Kalau orang itu mentajridkan dirinya dengan beribadah, nanti dia akan membawa kepada tajrid batin tadi, yaitu diberi nur syahadah, rasa asyik saja dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia akan membawa kepada tajrid zahir dan batin juga, seperti itu. Jadi kalau orang itu sukanya musyahadah, mentajridkan batinnya, walaupun dia di tengah orang misalnya, di tengah orang, di pasar, tapi suka musyahadah, riyadhah, melatih dirinya memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nanti dia tidak akan asik lagi di tengah orang. Nah, itu menarik dirinya untuk bersembunyi nanti, untuk berdua-duaan aja, jahirnya nanti beribadah, batinnya tetap memandang. Seperti itu. Jadi setiap amaliyah itu ketika diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nur syahadah, rasa menyaksikan, disitulah dia akan masuk kepada makam tajrid. Asik dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah dinamakan makam tajrid namanya. Bersunyi dirinya daripada makhluk, bersunyi batinnya daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Jadi setiap orang beramaliyah seperti itu. Nanti dibawa dulu ke makam tajrid, baru dia makam tajrid yang sebenarnya, yaitu wasil ilallah. Tajrid sebenarnya apa? Benar-benar nampak tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan dia mengosongkan dirinya terhadap makhluk lagi, tetapi dirinya kosong terhadap Khaliknya. Dirinya benar-benar berada di dalam genggaman Khaliknya, mesra, panah dia, lenyap dia di dalam Khaliknya tadi. Benar-benar dia tajrid, melihat satu saja yang dilihatnya, yaitu kebesaran Allah Subhanahu. Bukan dia yang melihat sebenarnya, itu kata-kata saya saja. Nah, ketika seseorang itu di makam panapila, bukan dia yang melihat, tetapi dia melihat dengan dilihatkannya, mendengar dengan didengarkannya, mewujud dengan wujudnya. Itulah namanya makam wasil ilallah namanya. Seperti itu. Nah, jadi disitulah orang itu kebanyakan mengaji ilmu itu seperti ini, tetapi sudah merasa tajrid, merasa jadi Allah Ta'ala, rasa tidak lagi berpangku dengan Allah Ta'ala, karena dia menjadi seperti itu. Nah, itu kada boleh yang seperti itu, karena itu masih makamnya di ilmu namanya. Nah, jadi banyak orang itu meninggalkan puasa, meninggalkan sembahyang, seolah-olah dia merasa dirinya lah dia. Nah, padahal dia baru di dalam makam ilmu, bukan makam dia merasakan benar-benar dialah yang maujud. Nah, itu tidak boleh kita meninggalkan kewajiban dalam hal keadaan gitu, karena makam kita masih di dalam makam ilmu namanya. Wallahu a'lam lah. Saraba nyaman kah? Masya Allah, saraba nyaman. Iya, cara membersihkan hati itu kan macam-macam. Ada dengan berzikir, tapi intinya membersihkan hati itu namanya bertaubat namanya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun.
Dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat zahir sampai taubat batin namanya. Jadi bertobat itu ada zahir, ada batin. Yang bertobat zahir itu berhubungan ada dengan makhluk nanti. Ada juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat zahir itu. Nah, jadi taubat zahir itu kalau ada hak orang, ada salah dengan orang, minta maaf dengan orang. Sisanya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertobat zahirnya pulang apabila yang dulu kada rajin beribadah, sekarang rajini beribadah. Yang dulu batinnya sering lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, rancaki berzikir hatinya, rancaki mengingat kepada Allah taala. Seperti itu dulu tahapan-tahapannya zahir dan batin. Nah, guru ulun mau belajar rompian lewat lab ini masalah. Belajar itu bagus saja di mana aja belajar itu bagus. Apalagi sekarang ini zamannya canggih. Cuma kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu bagusnya bertemu dengan orangnya. Bertemu dengan orangnya. Kalau belajar fikih, bertanya hukum, ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah. Itu enggak apa-apa kita itu belajarnya. Melihat di YouTube, enggak apa-apa itu. Karena itu hukumnya jelas. Tetapi kalau urusan ilmu batinia seperti ini belajar misalnya, karena seperti ini kita harus bertemu. Sebenarnya kalau belajar ilmu ma'rifat itu harus bertemu dengan gurunya. Karena ilmu ma'rifat itu adalah ilmu menyatakan bahwasanya yang mawujud ini kadada, yang gaib itu ada. Dalam artian sebenarnya kita ini yang kada mawujud. Seperti itu. Karena itu perlu latihan, perlu riadah, perlu bimbingan dari guru zahir dan batin untuk sampai kepada makam wasil. Jadi kalau belajar ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, itu bagusnya sebenarnya belajarnya itu dengan gurunya. Kalau ini kan sepintas-sepintas saja kita menjelaskan, bukan belajar, namanya kita mujakara namanya. Tapi bagi orang yang sudah ada pengalaman, punya pengetahuan, dia akan mengerti seperti itu. Tetapi untuk mengamaliahkannya secara khusus, kita harus belajar dengan guru khusus, dengan bimbingan khusus. Itu harus bertemu, multaqa namanya, dengan gurunya, harus bertemu supaya si guru melihat akan itu murid, si murid itu pun melihat akan gurunya. Karena belajar ilmu hakikat ini bukan sekedar ilmunya saja yang dipelajari, tetapi halnya pun dipelajari. Arti hal itu apa? Kelakuannya pun dipelajari. Kelakuannya pun harus dilihat daripada itu dari keadaan itu guru, supaya dia benar-benar mutabaah dengan gurunya, gurunya mutabaah dengan gurunya, gurunya mutabaah dengan gurunya sampai kepada Rasulullah. Karena ilmu pintu daripada ma'rifatnya adalah Rasulullah. Tidak ada jalan untuk mencapai pintu kepada Rasulullah itu kecuali melalui jalan guru tadi, dengan bertemu. Karena gurunya ini pernah memandang mata gurunya, mata gurunya pernah memandang mata gurunya, dan guru-gurunya sampai kepada tabi'in yang pernah memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus sampai kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itulah babul ilminya, babul ma'rifatnya. Itu kunci daripada kemakrifatannya, itu harus mengikuti kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mengikut Nabi itu zahiran wa batinan. Disitulah ilmu namanya musyahadah. Zahirnya mengikut kepada Rasulullah, batinnya harus memandang bahwasanya Rasulullah itu kenyataan jamalullah kamalullah, atau kenyataan daripada kesempurnaan afalnya Allah Ta'ala, atau kenyataan daripada Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah kenyataan afalnya Allah Ta'ala, kesempurnaan afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tul buyut mimbabiha. Datangi pintunya itu, pintunya ma'rifat itu dari pintunya. Rumahnya itu datangi daripada pintunya. Pintunya siapa? Kalau kita dari guru kita. Guru kita terus sampai pintunya yang terakhir adalah untuk sampai terbukanya itu pintu ma'rifat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jam 10 siang. Setengah 11. Sandal bagusnya di mana, dapur saya? Iya, kada apa-apa. Kada apa-apa kalau ngalih dengan guru, belajar jadi lo. Begitu lewat lab
kada ada tanggung jawab di akhirat, kada berdapat berhadapan menurut pian kayak apa guru? Ya seperti itu secara kesanatan keilmuan, karena guru itu tidak melihat dengan kita. Guru itu tidak bertemu dengan kita. Nah, itu seperti itu. Secara keilmuan artinya sanad keilmuannya itu tidak menyambung, karena sampian saja yang tahu dengan guru namanya, sedangkan gurunya tidak tahu. Itulah namanya murid tabaruk namanya. Murid tabaruk. Jadi murid itu ada namanya murid tabaruk, ada murid khusus namanya. Kalau murid tabaruk itu dia duduk di pengajian, gurunya tidak tahu dengan dia tahu dengan gurunya. Itu namanya murid tabaruk namanya. Kalau murid khusus, gurunya tahu dengan dia pun tahu dengan gurunya. Nah, itu murid yang khusus namanya. Adapun murid khusus bil khusus namanya, itu adalah murid yang memang dibimbing oleh gurunya dari wiritannya, dari amaliyahnya, itu memang dibimbing zahir dan batinnya di bawah gurunya. Itu murid khusus bil khusus lagi namanya. Nah, itulah murid salikin namanya, yang benar-benar murid yang dimurabi'i, yang dibimbing zahir batinnya. Jadi murid itu macam-macam. Ada murid tabaruk, ada murid namanya murid khusus, ada murid khusus bil khusus namanya. Murid yang utama, lebih utama bahasa kita itu daripada yang utama. Ada. Nah, orang itu di antara 100 itu yang kenal benar dengan guru itu ada 10. Misalnya ada 10 itu murid khusus namanya. Di antara 10 itu ada yang satu yang utama di antara yang 10 itu. Itulah khusus bil khusus namanya murid itu. Yang dia dekat dengan gurunya, yang dia mengamalkan dengan gurunya, yang sami'na wa ata'na dengan gurunya zahir dan batin, yang ia mahabbah dengan gurunya. Nah, ini murid artinya memang di bawah genggaman gurunya ini. Nah, itu murid yang seperti itu. Jadi macam-macam murid itu. Sama dengan guru. Guru itu ada guru tabaruk, ada guru khusus. Iyalah. Guru tabaruk bila datang sidin minta berkah sidin, minta banyu, minta doakan. Tuh guru tabaruk namanya dia. Dengan guru itu minta berkah saja dengan gurunya. Bukan meminta ilmu. Enggak. Orang bakawa selalu, orang awam berkah selalu. Salah. Enggak bicara ke sana. Masya Allah, terima kasih. Amun ulun Pak, Masya Allah. Enggak, insya Allah daja. Cara membersihkan hati. Sasirangan, Masya Allah. Saraba nyaman asi, Masya Allah. Ahmad Chandra. Apa arti kalam Allah? Semuanya ini kenyataan kalamullah. Masya Allah, bibarkati Rasulullah, Masya Allah, jaka, Masya Allah, kenapa tuh ulang lagi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu lah. Kita menjual tanah kalau leh, lalu persakuti, ya kada jadi manukari, dikembalikan uangnya. Itu tergantung perjanjian nanti abahnya era. Nggih. Tergantung pian kalau dipersekuti misalnya. Pian bahasanya tuh apalah? Bahasanya tuh DP kalau bahasa kita lah, di DP. Gitu tergantung perjanjian. Amun aku kada jadi menukar, wah ini ampun pian sudah. Nah, seperti itu. Harus berhadapan naik di hati yang Madinah lah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Masya Allah, bangkau. Nah, kayak apa menggabung salat tahiyatul masjid dengan salat ba'diyah subuh kayak apa guru? Seperti ini aja lah. Orang yang ketika masuk masjid, sedangkan orang sudah azan, maka ketika itu boleh dia sembahyang tahiyatul masjid, boleh, tetapi dia tidak dapat pahala qabdiyah. Tetapi kalau orang itu misalnya masuk masjid, setelah dia masuk masjid, nah itu orang sudah azan. Nah itu apa yang dikerjakannya supaya dia itu mendapatkan tahiyatul masjid. Sembahyang aja dia qabdiyah itu sembahyang qabdiyah zuhur, qabdiyah subuh. Itu kerjakan saja, maka dia mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Jangan diniatakan usalli qabdiyatul juhri wa tahiyatul masjidi rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau orang sembahyang tahiyatul masjid ketika azan sudah selesai, itu dia cuma dapat pahala tahiyatul masjid. Ketika seseorang itu masuk masjid sesudah selesai azan, dia mengerjakan sembahyang qabdiyah,
maka dia akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan pahala qabdiyah itu. Seandainya seseorang itu mau mengerjakannya dua, tahiyatul masjid dulu baru sembahyang qabdiyah, wah itu lebih bagus seperti itu. Wallahu a'lam. Adil tuh masalah. Alhamdulillah, Masya Allah, bayangan ilahi. Pas Bapak ajak bertarikat oleh berikit dalam hati dan pikiran, ingat terus zikir nafas guru. Wah bagus itu. Minta doanya kayak ulun guru. Masya Allah. Delwis, assalamualaikum, kayak pak kabar pian, sihat Al-Kausar. Baru paham ulun engge acis. Guru kenapa Ka'bah itu tetap tuh girang kah akan suci guru, tolong penjelasannya. Maka maksudnya apa tuh dewa itu hirang tuh kan kiswahnya memang hirang. Dulu kada hirang, zaman Nabi itu warna-warni aja ditutupi, kada hirang aja. Lewat sini kayak apa guru? Kada apa-apa lewat sini. Ali bin Umar, tabaruk namanya. Kita mujakarah namanya. Mudah-mudahan diberikan paham dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bunda Sandi, waalaikumsalam warahmatullah. Kada apa-apa lewat sini. Ngaran pian siapa guru? Ngaran lu lihati di YouTube-nya tuh lah. Lihati di YouTube-nya MT Nur Mustafa Lamandau atau di PT ulun lihati. Masya Allah. Bagus saja kalau lewat sini. Belajar kalau maksud pian. Iya. Pesantren di Lamanda. Insya Allah. Bakal Lamanda Madinah, Masya Allah. Ke Kalteng, Masya Allah. Amin. Baca Al-Quran tapi kada tahu hukumnya, lawan artinya baca aja. Namun hukumnya kada tahu kayak apa guru. Yang penting pian bisa membaca dulu. Yang penting membaca daripada orang yang tahu hukumnya, tahu tajwidnya, tahu maknanya tapi kada pernah membaca Al-Quran. Lebih baik kita itu kada tahu tapi kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala lisan untuk menyebutnya. Karena di dalam kitab hikam itu disebutkan orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menyebut namanya, berarti Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki orang tersebut untuk kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi orang itu kalau dia mengetahui maknanya, tajwidnya, itu, lalu dia kadang mau membaca Al-Quran, itu Allah Ta'ala menghendaki dengan ilmunya bukannya dekat tetapi jauh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmunya tadi. Parak Ramadan guru, insya Allah, masalah izin bergabung, jangan menunggu Ramadan membaca Quran. Bila hari bulan Ramadan hanya membaca Quran. Quran itu paling sedikit sehari 100 ayat. Itu berarti dia telah menunaikan haknya membaca Al-Quran. Kalau dia membaca 100 ayat satu hari. 100 ayat. Ulun goreng baca Yasin, 83 ayat dah. Tambahi Tabarak 30. Nah itu berarti sudah selesai haknya membaca Al-Quran berarti dalam itu satu hari. Jadi dalam satu hari itu paling tidak kita membaca Al-Quran 100 ayat. Guru Muhammad Nur Lehger, nah ya, Ali bin Umar, Masya Allah. Ali, ya Ali ya bin Abi Thalib. Kalau ada jadwal lip malam, tengah malam guru. Kalau ada, kita tengah malam tadi kita sampai jam berapa lah? Jam 2 malam tadi. Kita lip ikut orang tapi sampai jam 2. Kalau kita itu jam 10 biasa malam itulah. Jam 10 malam sampai jam 11 malam. Itu kalau kita lip antara jam 10 lah pokoknya sampean cari aja bila jam 10 itu insyaallah ulun lip. Kalau tidak ada halangan, tidak ada uzur itu biasa jam 10 saya lip. 10 malam. Kalau siang 10 siang. Sejam aja ulun. Kalau ikut orang nah itu lama. Kalau mau ikut orang misalnya tuh bisa lama. Malam tadi sampai jam berapa? Jam 3 kalau tidak salah. Jam 2 jam 3 lah malam tadi itu. Dari jam berapa itulah jam 11 apa. Lama tadi malam. Kalau malam kalau ikut orang. Kalau saya lipnya jam 10 bisa jam 9 malam itu. Tergantung keadaan, tapi rata-ratanya jam 10-an lah kalau lagi moodnya.
Kalau pengajian ilmu yang khusus itu seperti malam Selasa, itulah pengajiannya habis maghrib saya lab malam Selasa atau malam Kemis habis Isya. Pokoknya kalau setiap maghrib itu saya lab. Tapi bidang pak-pak ilmunya berbeda. Ada yang fikih, ada yang tauhid, ada yang tasawuf. Itu beda-beda setiap habis maghrib lab. Ya, kecuali malam Senin, malam Sabtu itu tidak lab. Malam Senin, malam Sabtu itu tidak lab maghribnya sampai isanya. Itu tidak lab karena pengajian di sini di rumah. Kalau di rumah saya jarang lab. Kalau di luar saya lab. Nah itulah pengajian di luar itu setiap hari habis maghrib kecuali malam Senin dan malam Sabtu. Zikir tarikat Sabandiyah itu kayak apa guru? Nah itu belajar Naqsabandiyah itu. Biasanya 10 dalam kamar mengamalkan zikirnya. Ya tergantung murabinya menyuruhnya. Kalau zikirnya sendiri pun tidak apa-apa dilaksanakan. Naqsabandiyah itu macam-macam kan tarikat itu. Ada Qadiriyah, ada Khauliyatiyah, ada Satariyah, macam-macam, ada Samaniyah. Itu macam-macam. Perilakunya, keadaan hal ketika mengamalkannya itu. Wallahu a'lam. Nggih. Najwa Siha, Masya Allah. Naswa Siha, Naswa. Terima kasih Naswa, Masya Allah. Riau hadir, Masya Allah. Inhil Riau, Andiska. Terima kasih yang hadir, Masya Allah. Akhwat, Masya Allah, akhwat. Enjay Muhammad, waalaikumsalam warahmatullahi Malaysia, Masya Allah, seronok sekali Malaysia. Najwa Siha, assalamualaikum Kuddin, waalaikumsalam. Cara nyaman memusahadahkan Nur Muhammad itu kayak apa guru? Kayak apa pian nyamannya? Nyamannya seperti apa? Nas'alukallah yakunu daiman fi qulubina, Masya Allah. Aceh hadir, Masya Allah. Hadir, tapi rantau Riau. Inggih, waalaikumsalam. Nah, sampai sini yang mau naik, kalau naik akanlah setengah jam waktunya sedikit lah. Yang mau naik tapi bertanya, atau kita mujakarah. Kalau yang mau naik lah, yang mau naik. Insya Allah. Kalau yang mau bertanya, silahkan multi naik, minta naik. Insya Allah oleh naikkan. Abangku, Masya Allah. Abangku, kayak Pak Habar Pian. Ya. Ancis, mursyid itu umum saja yang namanya mursyid. Jelaskan guru mursyid itu apa. Mursyid itu berbeda dengan murabbi lah. Setiap murabbi pasti mursyid, tetapi setiap mursyid belum tentu murabbi. Seperti itulah. Dan setiap mursyid belum tentu wali, tapi setiap murabbi itu pasti wali. Makanya disebutkan murabbi mursyid. Nah, mursyid itu orang yang memberikan petunjuk terhadap seseorang, baik secara ilmu zahir maupun ilmu batin, itu dinamakan mursyid namanya. Melajari ilmu fikih, melajari ilmu tauhid, orang yang itu mursyid namanya, guru, ustadz, mursyid. Tetapi kalau murabi mursyid, nah itu beda sudah makamnya. Karena murabi mursyid seperti ulun katakan di awal tadi, murabi mursyid itu mestilah wali. Dan dia diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing orang. Jadi setiap wali belum tentu juga murabi mursyid. Tetapi setiap murabi mursyid itu pasti wali, karena tidak bisa menyampaikan wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati seorang murid itu kecuali murabi mursyid tadi, yaitu seorang wali. Wallahu alam. Itu perbedaan antara murabi dan mursyid. Kayak apa gurunya cara supaya ingat kepada Allah taala? Terus ingat dulu. Ingat tuh berzikir dulu, musahadah, baik zikir sir, zikir zahir, itu melampaui daripada batas kemampuannya. Dalam artian mujahadah yang sungguh-sungguh, dikala dia bangun, dia mengingatkan dengan lisannya, mengingatkan dengan pandangannya, mengingatkan dengan geraknya. Namanya musahadah, namanya zikir sir namanya. Selain lisannya itu senantiasa basah menyebut ilallah, 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 ilallah. Hatinya hudur Allah, 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 Allah. Hatinya mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bergerak, berdiam, memandang, mendengar semuanya, ingat.
dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu akhwat pendosalah nanti diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala pintu zikir namanya. Terbuka pintu zikir. Dia tidak menyebut tetapi hatinya menyebut. Dia tidak mengingat tetapi hatinya ingat. Disitulah mulai namanya terbuka pintu zikir. Nah, terbukanya pintu zikir itu awal daripada orang itu mencapai kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau mencapai ma'rifat namanya. Itu salah satu pintu mencapai ma'rifat adalah diantaranya dengan dia berzikir lalu terbukanya pintu zikir. Ketika terbukanya pintu zikir itu dia merasa hadir yang dizikiri, merasa maujud yang dizikiri, merasa nyata yang dizikirinya. Di mana? Di geraknya, di diamnya. Nah, di ketika itu gerak dan diamnya tadi hilang lenyap di dalam yang dizikiri, itulah namanya makam wasil. Ketika seseorang itu mencapai makam wasil, maka disitulah dia tidak akan lupa lagi. Kenapa? Karena dia sudah melihat jamal keelokannya. Dengan melihat keelokannya, kesempurnaannya, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya makam mahabbah namanya. Makam cinta di dalam hatinya. Nah, makam cinta itulah yang menjadikan seseorang itu tidak akan pernah lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala apabila sudah sampai kepada makam wasil dan diberikan makam mahabbah. Jadi bagaimana caranya kita itu supaya kada lupa tadi? Pertama, kita itu menunjukkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir zahir dan zikir batin namanya zikir sir kita. Nah, seperti itu, siang dan malam. Itu menunjukkan bahwasanya kita dulu cinta. Baru nanti dibukakan futuhat, dibukakan pintu zikir, dibukakan futuhat, lalu dibukakan pintu mahabbah. Setelah kita itu wasil ilallah. Wallahu a'lam. Orang cinta kan kada bisa lagi lupa. Akhwat lah. Masya Allah akhwat. Abangku baik izin guru. Apakah, mas sebentarnya banyak pertanyaannya. Apakah murabi mursyid menguji muridnya? Bisa. Karena ujian orang yang dekat dengan guru itu adalah gurunya kadang. Itu membuktikan murid itu kan kalau sudah bermurabi mursyid dia harus mahabbah. Nah, mahabbah terhadap gurunya itulah yang diuji biasanya itu. Dahulukan zikirkah atau salawat guru? Nah, ancis itu tergantung. Makanya tadi kita perlu pian menanyakan murabi mursyid. Murabi mursyid kita itu menyuruh berzikir apa bersalawat di ketika itu. Karena orang yang sudah di dalam khusus ini artinya dia, kata saya tadi kan, dia harus menuruti petunjuk daripada gurunya, wiritannya menurut gurunya. Nah, itu jadi mana ulunnya berzikirkah atau bersalawatkah? Nah, itu kayak apa guru pian? Guru sampian menyuruhnya bersalawat, musahadahnya melalui jalur Nur Muhammad berarti. Kalau dia berzikir berarti melalui jalur tauhid seperti itu. Manusia butuh, Masya Allah. I love you, Masya Allah. Apa jawabannya lah? I love you ini apa lah? I love you too. Nah. Ahmad Abi, terima kasih. Kamil, Masya Allah, terima kasih. I love you too. Thank you. Iya. Kalau kada beisi guru banyak yang membaca salawat. My husband. Berarti hidup ini harus punya guru lagi. Kalau kita mesti punya guru, karena dengan guru itu kita dapat ilmu. Kalau kada tanpa guru, bagaimana kita mempunyai ilmu? Malam yakun syekhan fa syekhus setan. Aku belajar ma'rifatnya kada berguruan, dia belajar dengan diri kerja. Di mana pian tahu salah pada benar dan salah itu? Ketika sampian kada ada dasar daripada ilmu. Jadi kita itu belajar dulu, walaupun dasarnya sedikit, tapi ada belajar. Guru Nur izinkan ulun memeluk panjenengan. Amin. Manusia udah Masya Allah. Mana terdahulu datangnya rahmat atau ibadah
Nah, dahulu guru baru datang. Kita tuh beribadah karena rahmatnya. Di waktu kita beribadah, kita memandang rahmatnya. Karena itulah kita kau beribadah itu karena rahmatnya. Mana terdahulu aja. Sebelum kita dijadikan, sebelum kita mewujud ini dengan rahmat Allah Ta'ala. Itulah kita mewujud. Berarti secara hakikat kita ini sebijian awak kita ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Sebelum kita dijadikan, kita itu diberikan rahmatnya Allah Ta'ala. Yaitu di dalam ilmunya Allah Ta'ala, kita inilah akan dijadikan. Itu adalah bahagian daripada rahmat. Jadi kalau pian menuju kepada masa ajalinya, rahmat yang terdahulu. Setelah jahir baru disuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sesudah jahir. Berarti sudah rahmat itu nampak baru disuruh beribadah. Yang waktu di dalam ajalinya kada disuruh beribadah. Di dalam ajalinya belum taklif lagi dia, belum hadir, belum mewujud lagi. Nah, kita di dalam ajalinya itu rahmat namanya. Ulun tuh misalnya hendak maulah kurungan ayam. Nah, kurungan ayam tuh di dalam hayalan ulun tuh nah. Di dalam ilmu ulun hendak maulah kurungan ayam, sarang ayam, itu sudah rahmat dah. Kenapa? Karena ulun hadir di dalam ajali ulun, di dalam ilmu ulun sebelum dijadikan. Setelah ulun jadikan itu kurungan ayam tuh nampak berarti rahmatnya, mewujud rahmatnya. Berarti seperti itu, mewujud rahmatnya, nampak. Setelah rahmatnya lalu digunakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikam kada ku jadikan kurungan ayam kecuali untuk mengurung ayam. Nah, setelah kita itu di dalam ajalinya, dia hendak dijadikan. Ketika dijadikan, nampak rahmat kita. Lalu diperintahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rahmat juga lah itu, rahmat juga. Enggis. Cah embong masalah guru kada mau lawas bila merasa nyaman benar memandang Nur Muhammad itu iya jujur enggak kada lawas kalau kita kada berdiam kecuali orang berdiam. Kelawas itu bisa misalnya seperti orang berkhalwat itu lama dia merasakan itu jajabnya, merasakan bakabilahnya, merasakan tenggelam di dalam nurnya itu lama dia kalau dia berkhalwat di dalam khalwat. Kalau dia di luar itu sebentar aja. 10 menit, 20 menit dia merasakan asik. Kenapa? Karena banyak yang dipandangnya dia tidak bisa menyaksikan. Atau yang dipandangnya itu mengganggu daripada yang disaksikannya. Tetapi kalau orang di dalam khalwat, dia cukup berdiam dirinya. Senantiasa tenggelam di situ saja. Sehingga dia ibarat orang itu berendam di dalam air. Dia merasakan dinginnya itu air. Merasakan itu lezatnya air. Jadi lama dia. Karena senantiasa di dalam itu air tadi. Lautan ma'rifat tadi itu. Tetapi kalau di luar itu banyak yang dipandangnya. Sehingga pandangan itu kadang-kadang mengganggu daripada tenggelamnya seseorang di hadratullah tadi itu. Gitu. Karena sering ulun sebutakan walaupun kita itu berzikir bisa mengganggu kita di dalam keadaan panah itu. Walaupun dalam keadaan berzikir, misalnya seseorang itu sampai di makam ma'rifat dia merasakan kelezatan. Tatkala dia menyebut la ilaha illallah la ilaha illallah, kelezatannya hilang. Padahal dia mendapatkan kelezatan itu dari kalimat itu. Nah itu kita itu walaupun zikir kadang-kadang bisa mengganggu kita daripada kemakrifatan. Nah manakala dikala kita mencapai makrifat itu apa yang diperintahkannya. Kalau dia suruh menyebut namanya disebut. Kalau dia tidak menyuruh menyebut namanya kita asik saja dengan berdiam diri. Maka berdiam aja kita. Tidak usah menyebut namanya. Karena kita sudah bermesraan dengan dia. Sudah mesra dengannya. Untuk apa kita menyebutnya? Kecuali dia menyuruh menyebut. Semakin menyebut semakin nampak namanya. Sebut kan? Anggota tubuh kita ini berzikir, bujur itu berzikir. Berarti kita ini hanya menerima bujurlah kada kuasa untuk iya benar itu Siti Fatimah. Waalaikumsalam semuanya berkah. Oh, amin ya Allah. Masyaallah. Khasiat burda guru macam-macam khasiat burda itu. Aduh namanya Masya Allah. Alhamdulillah. Habis sudah cinta ini ya. Masya Allah. Nah, sejam kah adalah sejam. Mananya? Semenit lagi, Masya Allah. 1 minute.
Waduh itu macam-macam. Waduh, itulah. Nah, jadi kalau orang yang sudah disampaikan, waduh, ya. Nah, itu bisa ditakzim, bisa dia bisa juga merasakan dirinya. Waduh, ujungnya kada disebutkannya. Waduh, lemah aku nih rupanya. Waduh, besar engkau ini. Waduh, nikmatnya bisa aja. Jadi kada kada kawa dipandang kalau orang di makam musyahadah mengatakan waduh. Tapi kalau orang yang di makamnya syariat, aduh, ya, mengeluh berarti dia. Aduh susahnya itu orang yang di makam syariat. Jadi macam-macam. Guru, masalah sama-sama sampai di sini aja dulu. Insyaallah nanti kita sambung. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan dalam ilmu sehingga kita dapat mengamalkannya dan merasakan akan kebesaran itu ilmu. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.